Pada Ramadan tahun ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk warga Amerika dan Indonesia, sedang bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Meskipun kita berjauhan secara fisik, semangat kita tetap bersama dalam menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk refleksi diri dan peduli dengan sesama. Saya Heather Variava, Kuasa Usaha ed Interim Kedubes AS, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Halo teman-teman semua, welcome back to At America TV. Nama saya Jasmine, saya salah satu e-guide yang ada di At America. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang ikut partisipasi pada siang hari ini. We hope you all are doing well and staying safe during this time. At America is the U.S. Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. We have temporarily moved to a digital platform so you can enjoy all of our events in the comfort of your own home. Nah, gimana tadi teman-teman filmnya? Seru banget ya. Saya sendiri sebenarnya nggak tahu kalau plastik itu berasal dari fossil fuel. Tapi filmnya tadi keren banget. Nah, bagi teman-teman yang join kita di Zoom pada siang hari ini, don't forget to use the Q&A box for those of you who would like to ask questions, and our panelists will answer them during the event. And for those of you who would like to say hi to other participants, you can use the chat box section. Dan bagi teman-teman yang mengikuti acara ini di social media lain seperti di Twitter, Facebook, dan di YouTube, teman-teman bisa menggunakan bagian comment box untuk bertanya, dan nanti pertanyaan kalian akan dijawab dengan dari pembicara kita. Dan pada siang hari ini kami akan membicarakan tentang the story of plastic and the role of government. Nah, tapi sebelum kita mulai, kami akan melakukan poll. Teman-teman boleh isi pollnya. Dan juga teman-teman kita punya quiz dari social media kita. Nah, teman-teman siap ya? Is it true or false? The Professional Association of Diving Instructors, atau PADI, is making face masks from recycled plastic. Aku ulang sekali lagi. Is it true or false? The Professional Association of Diving Instructors, or PADI, is making face masks from recycled plastic. Nah, stay tuned until the end of the event. Nanti kita akan kasih shout out bagi teman-teman yang mendapatkan jawabannya yang benar. Dan juga jangan lupa untuk selfie dan tag Instagram @America untuk membagi fun experience kalian pada siang hari ini. Alright, and without further ado, boleh kita langsung saja di tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita, Mas Rahyang Nusantara dari GIDKP. Halo, Mas Rahyang. Ya, halo, apa kabar Mbak? Baik, Mas, apa kabar? Kabar baik juga, kabar baik. Oke, langsung aja, Mas. Oke, terima kasih Mbak Jasmine. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar The Story of Plastic and the Role of the Government. Kerjasama Diet Kantong Plastik dan juga At America. Kerjasama yang kesekian kalinya dengan At America. Biasanya kita berada di ruangan di Pacific Place Mall. Sekarang kita mencoba hal yang baru karena kita juga dalam kondisi pandemik COVID-19. Kita mencoba hal yang baru juga gitu. Buat teman-teman yang tadi sudah nonton film The Story of Plastic, terima kasih buat nonton. Buat teman-teman yang belum sempat, linknya masih dan sudah mendapatkan linknya masih bisa digunakan sampai jam 3.30 pagi nanti. Jadi sambil nanti malam setelah berbuka sampai menjelang sahur juga masih bisa digunakan linknya. Sedikit bercerita tentang The Story of Plastic ini. Jadi film ini memang berniat untuk menjabarkan narasi bahwa plastik itu bukan hanya permasalahan yang ada di laut saja, tapi jauh di balik itu semua, dari mulai ekstraksi bahan bakunya juga sudah mulai bermasalah. Dan filmnya sendiri ini mencakup 3 benua, jadi ada dari benua Asia, Amerika, dan juga dari Eropa.
yang menggambarkan dampak yang sedang berlangsung dan juga solusi yang juga ditawarkan oleh para ahli dan juga aktivis. Salah satu aktivis Indonesia yang muncul di film ini adalah Tiza Mafira dari Gerakan Diet Kantong Plastik di Jakarta dan juga Mas Peggy Arisandi dari Ekoton di Gresik. Dan ada yang menarik juga bahwa ada salah satu scene dari film ini yang menjelaskan tentang program Enviro Challenge, yang mana itu adalah program yang diinisiasi oleh Diet Kantong Plastik dan juga Aid America di tahun 2016 yang lalu. Film ini diluncurkan tanggal 22 April kemarin di Discovery Channel untuk benua Eropa dan Amerika. Untuk di Asia Tenggara sendiri nanti akan muncul di Discovery Channel pada tanggal 5 Juni 2020. Buat teman-teman yang belum sempat kebagian link virtual screening tadi, bisa juga mengakses film ini di Discovery Go, di Amazon, di Apple TV, dan juga Xfinity untuk berbayar. Dan film virtual screening ini bisa dilakukan oleh siapapun, jadi ini tidak tertutup hanya untuk Diet Kantong Plastik atau Aid America saja, tapi lembaga teman-teman juga di sini bisa melakukan virtual screening supaya message dari polusi plastik ini bisa lebih tersebar lagi. Dan untuk membahas permasalahan plastik lebih luas, di sini kita akan berdiskusi dan juga mendengarkan paparan dari narasumber-narasumber yang keren banget dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Saya akan sebutkan satu persatu. Jadi yang pertama akan ada paparan dari Bapak Nofrizal Tahar selaku Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ada Ibu Dwi Nanik yang merupakan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Lalu ada Ibu Kamalia Purbani selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, dan ada Ibu Rahmawati selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dan akan ditutup oleh tanggapan dari artis film kita sore hari ini, itu Tiza Mafira yang merupakan Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Tidak menunggu lama, saya akan mempersilakan Bapak Nofrizal Tahar untuk memulai presentasinya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Rayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Mbak Tiza, Mbak Kamelia, Mbak Dwi, Bu Rahma, dan teman-teman semua. Selamat sore. Pertama, saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada GI Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan Aid America yang sudah mengundang saya untuk diskusi pada sore hari ini. Saya mendoakan semua teman-teman dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini, dan juga kepada teman-teman yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa. Pertama, saya ingin sampaikan, karena saya sudah nonton film The Story of Plastiknya, jadi saya akan memberikan sedikit review. Filmnya sangat bagus sekali, filmnya sangat panjang, 1 jam 35 menit. Saya nonton 1 jam 35 menit, Mas Rayang. Kualitas gambarnya sangat bagus, alur ceritanya jelas, dan yang lebih penting adalah pesannya sangat jelas, begitu ya, pesannya sangat jelas. Dan juga ada tokoh-tokoh Indonesia di dalam film itu, jadi film ini sangat inspiratif dan sangat impresif menurut saya. Terutama mungkin buat mungkin anak-anak milenial, ini film yang sangat impresif untuk ditonton tentunya. Jadi harapan saya setelah menonton film ini, saya berharap ada backman baru, terutama mungkin di siapapun yang menonton, fokusnya mungkin teman-teman kalangan milenial, sehingga ada backman baru. Memang ini adalah sebuah, kita akan memasuki peradaban baru, memang gitulah ya. Ya kalau kita bilang pandemi COVID ini juga membuat akan peradaban baru, ya persoalan plastic pollution ini juga akan membuat peradaban baru. Jadi harapan saya itu, yang penting dari nonton film ini bisa memberikan backmind yang sangat kuat kepada kita semua yang menonton, sehingga memang kita punya perspektif baru dalam menghadapi persoalan plastic pollution ini. Itu yang pertama. Sedikit saya
memberikan kritis ya terhadap film ini. Saya nggak tahu karena saya mungkin sehari-harinya mengurusin sampah, birokrasi. Jadi saya sampai akhir itu nunggu Rayang, Mbak Tiza, ini solusinya apa gitu loh ya. Memang di akhirnya kan mereka menyampaikan solusi, misalnya bicara tentang bagaimana kita harus mengurangi single use plastik, kemudian melakukan daur ulang, dan juga bicara misalnya we have to keep feeding terhadap power plant, insenerator begitu loh ya. Cuma memang ya mungkin karena saya orang ini ya sehari-hari birokrasi, mungkin ekspektasi saya itu, jadi saya tunggu itu gitu loh. Jadi tapi ada, cuma nggak apa ya, nggak ngegong dikit gitu loh, nggak ngegong. Kira-kira gitu. Itu review saja film. Berikutnya saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan sampah, khususnya sampah plastik. Lanjut saja, Mbak, Mas, siapa nih yang ini? Ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa persoalan sampah di film itu bukan hanya persoalan sampah di Indonesia tadi yang saya lihat ya. Ternyata persoalan sampah plastik itu adalah persoalan global, bahkan negara maju itu belum selesai dengan persoalan sampah plastiknya gitu loh ya. Jadi malah Western itu mengimpor persoalannya ke negara-negara berkembang. Jadi memang persoalan sampah tidak ringan, bukan persoalan sepele. Jadi saya selalu mengatakan persoalannya sangat complicated ya. Apalagi bicara tentang sampah plastik pollution. Jadi bukan hanya persoalan struktural, persoalan teknis, persoalan kelembagaan teman-teman di daerah, tapi ada persoalan-persoalan dimensi lain, sosial, kultural, dan antropologis juga gitu. Sehingga memang untuk menyelesaikan persoalan sampah, khususnya sampah plastik ini, kita juga perlu mendekatinya dari pendekatan yang berbagai macam. Jadi harus berbagai dimensi harus kita lakukan gitu loh ya, baik kultural, struktural, teknikal, dan juga politik dan sebagainya kita lakukan secara simultan persoalannya. Saya ingin sampaikan dalam konteks itulah pemerintah Indonesia tidak keluar dengan satu kebijakan saja atau satu kebijakan tunggal, sehingga kita mendorong berbagai pendekatan kebijakan secara simultan, kita dorongkan ke masyarakat, ke pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Mungkin lanjut saja ke halaman 9 ya, halaman 9 biar kelihatan ininya, halaman 9. Ya, halaman 9 yang pendekatan. Terus ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua, juga kepada yang ikut dari webinar ini juga, bahwa pemerintah itu ada 3 pendekatan besar yang dalam pengelolaan sampah yang kita dorongkan gitu loh ya. Pertama adalah saya selalu bilang minim sampah atau less waste, atau kita juga bisa bilang mungkin eco living. Jadi bagaimana persoalan sampah bisa diselesaikan dengan perubahan perilaku masyarakat dengan mencegah, membatasi timbulnya sampah begitu loh ya. Jadi ini paling mendasar sebenarnya, ini paling atas kalau dalam hierarki filosofi undang-undang sampah. Sehingga memang policy seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Banjarmasin, kemudian DKI yang akan diterapkan ini juga, ini merupakan manifestasi dari pendekatan ini. Atau kalau mau kita bicara mazhab, bolehlah mazhab ini gitu loh ya. Jadi bagaimana semaksimal mungkin sebelum sampah itu dihasilkan, kita sudah berusaha untuk membatasinya gitu loh ya. Jadi dalam konteks ini kita dorong, Mas Rayang, Mbak Tiza, Bu Rahma, Bu Dwi sudah punya pengalaman di Banjarmasin. Ini kita dorong secara maksimal, bisa itu lewat kebijakan pemerintah daerahnya dengan misalnya seperti di Banjarmasin, di DKI. Bisa juga memang dari pendekatan perubahan perilakunya begitu ya. Sekarang juga sudah menjadi lifestyle, menjadi tren orang bawa kantong belanja, tidak menggunakan plastik straw, atau juga
bawa packaging kalau mau belanja ke pasar begitu loh, sehingga tidak menggunakan macam-macam lah yang single use sekali pakai begitu loh. Ini harus, itu juga menjadi perhatian, dan juga bisa juga kita lakukan dengan pendekatan pembebanan, misalnya pembebanan ekonomi seperti yang juga sudah polisinya mulai didorongkan oleh Kementerian Keuangan begitu loh ya. Nah, itu yang pertama, mazhabnya atau pendekatannya. Jadi semaksimal mungkin kita mendorong pendekatan minim sampah atau less waste atau eco living ini. Yang berikutnya adalah pendekatan yang kedua. Saya mau pertegas lagi, pemerintah sudah firm dengan untuk pendekatan ini ada 3 single use yang sudah benar-benar kita harapkan nanti itu, apalagi kita juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 tentang roadmap penggunaan sampah oleh produsen. Itu 1 Januari 2020 kita harapkan 3 single use plastik itu benar-benar diharapkan bisa dari demand dari publik yang sudah melakukan perubahan perilaku, bisa dari policy government, baik local government maupun juga pembebanan kebijakan pembebanan ekonomi. Pertama adalah single use plastic bag, yang kedua adalah cutlery dan plastic straw, dan yang ketiga adalah styrofoam container dari food gitu loh ya. Kita berharapkan ini memang benar-benar maksimal sampai 2029 atau 1 Januari 2030 itu akan mengalami phasing down gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatannya adalah lanjut saja ke yang ini sudah banyak ya daerah-daerahnya, nanti saya mungkin lanjut saja biar cepat. Yang kedua adalah pendekatannya circular economy. Jadi memang secara simultan kita juga lakukan. Kita sedang coba membangun sebuah circular economy selain juga konsep, juga narasi besar juga dalam pengolahan sampah di Indonesia, sehingga kita perlu juga membangun ekosistem besarnya dari hulu sampai hilir. Kondisi COVID kita bisa melihat bahwa memang circular economy ini juga masih belum stabil ya. Mungkin banyak hal yang perlu kita lakukan, misalnya dalam kondisi harga minyak yang sangat turun drastis, ternyata sampah-sampah plastik itu tidak menjadi perhatian penting, bukan perhatian, tidak menjadi menjadi nilai yang baik untuk didaur ulang gitu loh ya, karena memang nilai ekonominya menjadi sangat rendah-rendah sekali. Jadi ini juga perlu kita berikan evaluasi, apakah kita perlu memberikan insentif kepada industri daur ulangnya dan sebagainya, sehingga ini menjadi lebih kompetitif. Tapi di satu sisi saya ingin memberikan informasi juga dengan kebijakan pemerintah yang sangat ketat terhadap impor scrap, Mbak Tiza dan Mas Trayang ya. Alhamdulillah ini dalam kondisi COVID ini demand untuk scrap kertas dari dalam negeri itu sangat tinggi. Ya, ini saya pikir tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang sudah mulai sangat ketat terhadap impor scrap, baik itu scrap kertas, scrap plastik, maupun scrap logam, maupun scrap-scrap lainnya. Sehingga dengan demikian kita berharap circular economy ini bisa menjadi tumbuh dengan baik, karena demand-nya juga menjadi tumbuh. Salah satunya sekarang industri kertas. Memang di industri daur ulang plastik kita mungkin perlu evaluasi, karena memang sangat bergantung kepada harga minyak. Yang ketiga adalah yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan pelayanan dan pendekatan teknologi. Ya, jadi pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas 514 kabupaten kota, itu baik dengan berbagai policy, baik dana alokasi khusus, baik dengan dana insentif daerah, maupun juga dengan mendorong dengan dalam program kegiatan Adipura supaya pemerintah daerahnya juga menjadi lebih baik lagi. Jadi berbagai pendekatan kita lakukan, termasuk juga ada kebijakan 12 kota untuk waste to electricity ya. Bagaimanapun kita juga perlu memberikan jaminan bahwa waste to electricity itu juga adalah dengan teknologi ramah lingkungan,
paling tidak ukurannya adalah standar emisi yang sudah kita punya, kemudian juga terkait dengan pengelolaan fly ash dan bottom ash-nya, dan kemudian juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga pemerintah juga pasti juga akan mendorong juga policy RDF teknologi. Nah, harapannya memang secara simultan 3 mazhab ini bisa berjalan secara maksimal. Nanti biar seperti dalam teori dialektika, biar publik saja nanti yang menjawab begitu loh, biar waktu saja yang menjawab mana yang akan menjadi dominan gitu loh, menjadi determinan dari 3 mazhab ini. Kalau memang kampanye perubahan perilaku di publik sangat kuat, saya pikir mungkin pendekatan pembatasan sampah atau less waste itu bisa mungkin menjadi determinan ya. Terutama saya juga melihat sekarang kecenderungan lifestyle-nya di anak-anak milenial begitu loh ya. Jadi itu 3 pendekatan dari pemerintah. Saya mungkin akan masuk ke halaman berikutnya adalah halaman 4 sampai 8, halaman 4 sampai 8, lanjut saja. Saya ingin tunjukkan selama 2 tahun ini sudah banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi begitu loh. Kembali ke halaman 4, Ya. Ya, pertama saya ingin tunjukkan ini jajak pendapat dari Kompas ya. Jadi memang ternyata keinginan publik untuk melakukan diet single use plastik itu sangat kuat gitu loh ya. Jadi bisa kita lihat angka-angkanya di November 2018 91,5%, kemudian Agustus 2019. Jadi keinginan itu sangat kuat di publik. Artinya apa? Kita sebenarnya sudah berhasil membuat backmind publik terhadap persoalan plastic pollution ini sebenarnya. Sehingga memang kita perlu selanjutnya memberikan jalan ke mereka bagaimana mereka melakukannya gitu loh ya. Ini ada bawa tas belanja, bawa tumbler, cutlery dan sebagainya, ini sudah dilakukan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang kita lakukan sejak tahun 2016 ya, sejak mungkin akhir 2015, kampanye besar-besaran ini secara nyata di publik sudah memberikan hasil sebenarnya. Jadi saya berharap teman-teman punya kebanggaan terhadap ini, bahwa teman-teman sudah memberikan peradaban yang baru sebenarnya kepada publik gitu loh ya. Berikutnya saya juga ingin tunjukkan, coba slide berikutnya. Lanjut, slide berikutnya. Saya ingin tunjukkan, memang kita dalam program Adipura kan juga sekarang juga sangat ketat. Jadi memang kita melakukan revitalisasi konsep besar dari Adipura ini, perubahannya sangat mendasar, sehingga memang satu hal, daerah-daerah atau kota-kota yang memang pengelolaan landfill-nya, landfill sistemnya yang masih open dumping itu no way untuk dapat Adipura. Sehingga memang dalam 2 tahun ini kita bisa lihat ada peningkatan sebenarnya gitu loh ya, dari yang landfill yang tadinya open dumping kemudian bergerak menjadi paling tidak kontrol landfill. Jadi bisa kita lihat angkanya mulai membaik, itu udah hampir 60% gitu loh ya, dari 514 kabupaten kota yang kita monitor setiap tahunnya. Lanjut. Ini juga, jadi di akhir tahun 2018 saya punya angka pengelolaan sampah yang baik yang benar di Indonesia itu masih berkisar 32% yang baik dan benar. Kemudian di 2019 angkanya sudah hampir meningkat, karena memang salah satunya adalah landfill sistemnya mulai makin baik gitu loh ya, paling tidak kontrol landfill. Lanjut. Nah, saya ingin tunjukkan ini. Balik ya. Ini yang di luar juga ekspektasi kita sebenarnya, karena memang terlepas dari polemik dan diskusi yang sangat tajam masalah kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai ini. Tapi saya melihat ada confidence dari daerah untuk bergerak ke sana.
ini mungkin nggak terlepas juga dari pengalaman-pengalaman daerah yang sudah bisa melaksanakannya begitu loh ya. Karena memang seperti Banjarmasin, saya melihat justru masyarakatnya bisa beradaptasi dengan baik. Saya juga nggak pernah melihat ada demo dari masyarakat yang menentang policy ini. Yang paling gampang saya lihat adalah DKI Jakarta gitu loh, yang selalu di ruang publik itu sangat rame ya, sangat riuh rendah ya Bu Rama ya. Tapi saat teman DKI mengeluarkan policy pembatasan ini, tidak ada sama sekali begitu loh ya. Jadi saya melihat bahwa memang benar itu jajak pendapat Kompas, bahwa memang masyarakat itu sebenarnya sudah tahu sekarang, sudah siap. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah juga siap dengan regulasinya, sehingga ini bisa tune-in berjalan. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi kepada 30 kabupaten kota yang sudah melaksanakan ini dan 2 provinsi melaksanakan kebijakan ini. Dan harapan saya tentu ini akan berkembang cepat begitu loh ya, karena memang melihat trennya. Sekarang masuk langsung ke halaman 3, Mbak, halaman 3. Bapak boleh dipersingkat presentasinya, Pak? Ya, ini terakhir ya. Oke, siap. Terima kasih. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa di 2025 kita pemerintah membuat key performance indicator. Salah satunya adalah pembatasan single use plastik. Kenapa kita berani mencoba menulis ini? Karena memang dalam regulasi P75 2019, phasing down dari single use plastik yang 3 yang saya sebut tadi itu di 1 Januari 2020. Jadi memang ekspektasi kita di 2025 bisa setengahnya, paling tidak daerah bisa melakukan policy ini. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa kita bergerak cepat, dan terima kasih kepada teman-teman dari aktivis-aktivis yang sudah mendorong ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Raya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau langsung ke Ibu Dwi Nanik, berhubung di Banjarmasin sebentar lagi akan buka puasa. Jadi Ibu silakan waktunya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nofrijal, juga teman-teman yang hadir pada acara pada sore hari ini. Gerakan yang kami lakukan dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik ini memang sudah kami lakukan sejak tahun 2016, dan kegiatan ini mungkin bisa langsung diklik. Nah, kegiatan ini memang mengacu pada perwali yang sudah kami terbitkan di tahun 2016 itu tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, karena memang pemerintah kami memang mencoba untuk konsisten dari sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini kami masih bekerja terus-menerus dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi memang Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota besar yang memang luasannya kecil, yang mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 700.000 jiwa. Dan setiap harinya sampah yang kami hasilkan kurang lebih 490 sampai dengan 500 ton per hari. Ya, lanjut. Ya. Sejak tahun 2016 pemerintah Kota Banjarmasin telah mencoba untuk melakukan gerakan pengurangan sampah. 2016 itu kami mengeluarkan peraturan wali kota tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Di 2017 juga kami mengeluarkan tentang himbauan pengurangan penggunaan kantong plastik di sekolah-sekolah. Nah, ini memang secara konkret memang telah kami laksanakan, dan ini juga berkaitan dengan kegiatan sekolah adiwiyata. Dan sekarang sudah ada sekitar 117 sekolah adiwiyata yang ikut dalam program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, terutama penggunaan tumbler di sekolah. Dan rata-rata sekolah yang ada di Kota Banjarmasin kurang lebih satu sekolah itu ada sekitar 400 sampai 600 murid ya. Dan alhamdulillah yang mengikuti kegiatan sekolah adiwiyata mereka juga telah mengikuti program ini. Juga kami mengeluarkan juga
surat edaran tentang kewajiban ASN menjadi nasabah bank sampah. Alhamdulillah ini di pemerintah Kota Banjarmasin kami sudah punya bank sampah dan memang diwajibkan bagi ASN di Kota Banjarmasin minimal mereka bisa menabung sampahnya 1 bulan itu 2 kilo minimal. Dan alhamdulillah kita punya nasabah sekitar 300-an nasabah dan setiap minggunya itu bisa mengurangi sampah sekitar 500 kilo. Bisa nih 500 kilo kali ya 4 minggu kurang lebih 2 ton ya. Alhamdulillah kita bisa dari kantor sendiri bisa mengurangi 2 ton dalam waktu 1 bulan. Juga kegiatan lainnya juga di 2017 juga kami tetap meningkatkan kegiatan sosialisasi bank sampah dan juga kegiatan sosialisasi di RT, di kelurahan dan kecamatan. Di tahun 2018 kami juga, tetap konsisten dalam rangka kegiatan pengurangan kantong plastik, juga kami, membuat Jakstrada dan keluarlah Jakstrada di nomor 60 tahun 2018, Jakstrada Kota Banjarmasin, kebijakan strategi daerah tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan alhamdulillah, untuk target di dalam Jakstrada kami, mencapai target yang diharapkan. Dan juga penambahan sarana dan prasarana lainnya yang berkaitan dalam rangka pengurangan, eee, sampah. Dan di tahun 2019 itu kami, telah, mengeluarkan lagi surat edaran tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di seluruh rumah ibadah, baik itu masjid, langgar, dan musola. Ini kami lakukan pada saat hari raya Kurban, yang memang kami berharap dari, kegiatan hari raya Kurban itu kemasannya tidak menggunakan plastik tetapi menggunakan, eee, bakul purut yaitu khas wadah atau kayak tas belanja gitu yang terbuat dari tumbuhan purun. Juga mengeluarkan himbauan penggunaan tumbler dan juga peningkatan bank sampah terus-menerus kami lakukan di setiap tahunnya karena memang, kami ingin artinya semua proses pengurangan sampah ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin, baik dari RT, sekolah, juga kantor, jadi semuanya juga, eee, bisa, ikut serta dalam rangka pengurangan sampah. Di tahun 2020 ini kami telah, mengeluarkan himbauan yang berkaitan pilah-pilih sampah dari sumbernya, ini mengacu dari kegiatan pilah-pilih sampah dari rumah, pilah pilah-pilih sampah dari rumah dan, selain itu juga kami meningkatkan, peningkatan bank sampah dan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya di kelurahan, RT, dan kecamatan. Ya lanjut ya. Ini, peran serta masyarakat dari dukungan masyarakat itu dapat kami sampaikan bahwa ada tahun 2016 kami punya bank sampah 102 sampai meningkat sampai tahun 2020 sekitar 297. Walaupun pada kenyataannya yang artinya masyarakat yang benar-benar aktif dalam bank sampah ini tidaklah, sebanyak ini tetapi hanya sekitar 70%-nya aja. Kenapa? Karena memang ternyata, proses bank sampah ini memang perlu banyak sekali, artinya kaitannya dengan masalah jual beli dan kita tergantung sekali harga untuk di bank sampah ini, tergantung dari swasta dan itu menyebabkan beberapa bank sampah yang ada di RT itu, ada yang tidak bisa berjalan secara baik, ada yang mati suri dan ada juga yang tetap eksis mereka. Dan memang, kami mencoba setiap tahun untuk memberikan reward kepada masyarakat dalam rangka kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan sampah. Juga kegiatan sekolah adiwiyata dan saat ini di Banjarmasin ada sekitar 300 sekolah yang, di bawah pemerintah Kota Banjarmasin dan alhamdulillah sudah 117 sekolah ini masuk sekolah adiwiyata dan mereka juga ikut, dalam rangka kegiatan, untuk pengurangan penggunaan sampah sekali pakai. Juga kegiatan kami lainnya ada duta lingkungan yang sampai sekarang juga, kita lakukan rutin di 2 tahun sekali dan kegiatan-kegiatan lainnya juga pengelolaan TPS 3R. Lanjut. Ya, ini adalah pelaksanaan, gerakan yang dilakukan, pelaksanaan pengurangan kantong plastik retail modern 2017 kita
pengurangan kantong plastik masih di retail modern. Di 2018 kita ada launching 1.000 tumbler, juga pelaksanaan pengurangan kantong plastik di retail modern, juga pelaksanaan pengurangan kantong plastik di pasar tradisional. Jadi memang beberapa tahapan memang yang sudah terjadwal di kami memang ada di tahun 2020 ini agak tersendat yang berkaitan dengan sosialisasi dalam rangka kegiatan pengurangan kantong plastik karena adanya musibah Covid ini, jadi kami tidak bisa melanjutkan dan alhamdulillah di awal tahun kemarin di 2020 kami sempat melaksanakan kegiatan pengurangan kantong plastik di pasar tradisional. Untung aja itu pelaksanaan di awal Januari, jadi kita masih bisa ada gerakan perubahan paling tidak di tahun 2020. Memang di tahun sebelumnya kami sudah juga sosialisasi yang berkaitan dengan penggunaan bakul purun, yaitu bakul itu adalah salah satu pengganti kantong plastik yang biasa dipakai orang Banjar, bukan pengganti sebenarnya kembali ke selera asal ya bagi orang Banjar karena memang bakul purun itu sejak zaman nenek moyang sudah ada, sudah memang mereka pakai untuk berbelanja. Juga kegiatan pilah-pilih sampah dari sumbernya itu kami juga bekerja sama dengan PHRI yang ada di Kota Banjarmasin dan alhamdulillah kami mencoba untuk mengajak PHRI ini untuk ikut serta dalam kegiatan pengurangan penggunaan kantong plastik, juga plastik sekali pakai. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan kami, hasil kami, dan ini adalah target capaian yang sudah kami capai. Untuk Jakstrada itu mengacu pada Jakstrada Nasional target, dan kami di tahun 2019 kami melebihi target di 21,72. Di 2020 juga kami mencapai target, dan 2021, 2022, 2023, 2024 sampai 2025 itu kami masih mengasumsikan, tetapi kami sudah menghitung sinyal-sinyal yang bisa kita kembangkan. Yang pertama adalah dari sekolah adiwiyata yang hitungan untuk pengurangan dan mereka bisa menggunakan tumbler itu bisa kita tingkatkan setiap tahun, dan beberapa kegiatan lainnya baik itu TPS 3R, bank sampah itu memang menjadi target dalam rangka pengurangan sampah. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan yang sudah kami lakukan. Di tahun 2016, 98 retail modern yang sudah ikut dalam program pengurangan kantong plastik. Di 2017 ada 102 retail modern, di 2018 ada 112 retail modern dan 3 pasar tradisional. 2019 ini 220 retail modern dan 6 pasar tradisional. Di 2020 sudah 249 retail modern dan 8 pasar tradisional. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, ini di grupnya Pak Agus Mui yang telah membantu kami dalam rangka untuk penghitungan data detailnya data pengurangan sampah plastik. Ini terima kasih kepada timnya Pak Agus Mui yang sudah membantu kami untuk menghitung dan untuk bisa memisahkan supaya kami lebih mudah untuk menggolong-golongkan daripada dalam rangka untuk pemisahan penggunaan kantong plastik ini. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini sudah kami pisahkan sesuai dengan arahan dari KLHK. Dan ini juga kegiatan ya. Ternyata di setiap bulannya itu kita bisa mengurangi sampah untuk Kota Banjarmasin sekitar 3,7 ton aja per bulan. Memang karena kantong plastik ini sangat ringan sekali. Jadi kita memang dihitung secara detail. Ini hasil hitungan kami yang dibantu oleh KLHK, grupnya Pak Mui ini 3,7 ton per bulan. Untuk hitungan lembarnya ya 166.191 lembar ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan kami sosialisasi dengan kegiatan gerakan ojol asik tanpa kantong plastik juga. Ini kami lakukan di Kota Banjarmasin dalam rangka untuk mengajak para ojol untuk bisa ikut serta dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik, dan kami juga membagi bakul purun. Itu adalah gambar bakul purun yang bisa dipakai orang Banjarmasin untuk belanja. Dan mereka alhamdulillah mereka mau ikut program kita, dan alhamdulillah juga pendekatan kita juga disambut baik oleh pihak-pihak dari ojol yang ada di Kota Banjarmasin. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan kami, kegiatan Bapak Wali Kota, juga untuk kegiatan pengurangan penggunaan kantong plastik. Ya, lanjut. Ya.
Ya, ini kegiatan kami 1000 tumbler. Ya, ini kegiatan kami untuk mendata sampah yang mendata penggunaan kantong plastik yang ada di mall paling besar di Kota Banjarmasin, yaitu di Duta Mall Kota Banjarmasin. Juga kami bekerja sama dengan Duta Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin untuk membuat data ini. Dan alhamdulillah kita setelah mendapatkan data yang saya tampilkan tadi, itu adalah kerja kami di tahun 2019 akhir itu untuk membuat data itu. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kegiatan sosialisasi kami di pasar. Kami ada kegiatan di pasar tradisional, juga dalam rangka ini di awal Januari kita terakhir yang bisa sosialisasi. Alhamdulillah terakhir kita bisa sosialisasi di 8 pasar tradisional yang ada di Kota Banjarmasin. Dan alhamdulillah masyarakat juga menyambut baik dan tidak ada komplain dan tidak ada masalah. Mereka juga tidak merasa keberatan karena memang ini adalah budaya mereka yang asli, yaitu belanja pakai bakul purun, dan kita sosialisasikan kembali dan alhamdulillah mereka menyambut dengan baik. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan ya kalau dibilang ya salah satu cara yang bisa kami lakukan di Kota Banjarmasin, walaupun sedikit kami tapi mencoba untuk berbuat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Kota Banjarmasin dan juga bagi Indonesia secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Nanik, inspiratif sekali Banjarmasin seperti biasanya. Banyak juga ide-ide untuk direplikasi juga ya buat kota kabupaten lain yang mungkin akan juga baru melakukan hal yang sama dalam pengurangan kantong plastik. Selanjutnya saya mau mengundang Ibu Kamalia Purbani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung untuk memberikan paparannya mengenai pengurangan kantong plastik di Kota Bandung. Pada Ibu Kamalia, mangga Bu. Terima kasih. Berapa lama waktu yang diberikan kepada saya? Karena udah sore. Ya, 10 menit Bu maksimal Bu. 10 menit, oke. Kalau gitu mungkin ada beberapa yang akan saya skip ya. Pak Nofrisal yang saya hormati, juga Ibu dan Bapak sekalian peserta webinar pada sore ini. Saya ingin menyampaikan atau berbagi tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang terkait dengan pengurangan penggunaan kantong plastik. Gerakan untuk pengurangan kantong plastik sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2010, di mana pada saat itu sudah dimulai kampanye yang dilaksanakan oleh wali kota sebelum Pak Ridwan Kamil ya. Dan kemudian pada tahun berikutnya kami sudah mulai menyusun peraturan daerah, dan pada tahun 2012 ini sudah terbit peraturan daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Ya. Dan cukup memerlukan waktu yang cukup lama dari mulai Perda. Nah, pada saat itu disepakati bahwa ada kebijakan kantong plastik tidak gratis. Dan saat itu sudah mulai berjalan, dilakukan oleh retail karena lebih mudah untuk mengukur. Ya. Slide-nya mungkin saya tidak pakai, kalau slide jadi lama ya. Langsung saja ke tren pengurangan kantong plastik setelah penerapan KPTG. Ini pada Perda 17 tahun 2012 ini sudah terbit. Kemudian ada kebijakan kantong plastik tidak gratis. Nah, dalam implementasinya kami melihat ada beberapa yang perlu diatur lebih detail melalui sebuah perwal. Nah, dalam jangka waktu 2012 sampai terbitnya perwal tahun 2019, ini penggunaan kantong plastik yang tidak gratis itu terus berjalan. Ya. Hanya pada saat itu memang belum ada satu target-target yang jelas gitu. Kemudian juga bagaimana strateginya seperti apa, action plan-nya seperti apa, kemudian juga komitmen dari pelaku usaha dan penyedia kantong plastik untuk menyediakan KPRL, dan KRL-nya juga belum diatur,
Kemudian juga insentif dan disinsentifnya belum terlalu diuraikan dalam Perda, kemudian peran serta masyarakat, dan penetapan kawasan pengurangan kantong plastik itu belum diatur, sehingga peraturan wali kota tahun nomor 37 tahun 2019 adalah mengatur tentang hal tersebut. Kami memiliki target yang cukup mungkin ambisius ya, bahwa dalam 5 tahun ini 100% itu secara bertahap kantong plastik ini sudah tidak lagi digunakan. Kenapa kami memang pengurangan ya? Karena memang pertama perdanya adalah pengurangan. Kemudian dan pada masa sekarang kami menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang paling realistis, walaupun sering ada pertanyaan kenapa perdanya bukan pelarangan gitu. Satu memang karena perdanya adalah pengurangan. Yang kedua kami memerlukan waktu gitu untuk betul-betul melarang sampai betul-betul ada solusi pengganti dari penggunaan kantong plastik sekali pakai itu. Ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Nofrizal bahwa dalam perwal ini setelah perwal itu diberlakukan kami menyusun beberapa strategi implementasi ya, selain memang bahwa kantong plastik itu tetap tidak gratis, adalah kami juga melakukan focusingnya kepada tadi itu yang seperti yang disampaikan oleh Pak Nofrizal bahwa penggunaan bukan semua plastik yang kami fokuskan untuk dikurangi bahkan kemudian dilarang. Yang pertama adalah single use, yang kedua adalah untuk tadi itu sedotan dan penggunaan sendok garpu dari plastik yang juga sekali pakai. Kemudian yang tentunya styrofoam ini udah ada aturan tersendiri sampai sekarang di Bandung ini mungkin hampir tidak pernah digunakan karena kami melakukan memang itu untuk pelarangan di situ. Nah, yang karena waktu yang terbatas, jadi kami memang untuk perwal ini kemudian menyentuh beberapa yang selama ini belum disentuh, yaitu kalau untuk retail mungkin lebih mudah karena ada organisasinya, lebih mudah diukur, lebih mudah dihitung. Kami mulai menggarap pasar tradisional karena memang menganggap bahwa pengurangan kantong plastik di pasar tradisional ini merupakan sebuah challenge tersendiri. Di Bandung ini kami memiliki tidak kurang dari 60 pasar tradisional, ya. Dan setelah melakukan sosialisasi dengan seluruh pengelola pasar tradisional dan kemudian kami juga melibatkan aparat kewilayahan, ternyata memang untuk di pasar tradisional ini strategi komunikasinya, strategi kampanye itu memang harus dipikirkan lebih maksudnya harus betul-betul tepat gitu. Karena tidak bisa kami gunakan untuk yang strategi kampanye biasa digunakan untuk di pasar tradisional ini. Oleh karena itu kami kebetulan kantor kami itu dekat juga dengan pasar ya, kantor dinas lingkungan. Kami melakukan uji cobanya itu di pasar yang sekitar kantor kami, yaitu pasar Cihaurgelis dan pasar Sedang Serang. Di situ kami melakukan beberapa uji coba gitu sambil juga memberikan penggunaan kantong plastik secara gratis. Kemudian juga bagaimana kami juga melakukan sebuah strategi kampanye yang participatory gitu. Ini gimana nih, bagusnya gimana gitu, edukasinya seperti apa gitu. Dan itu sekarang masih berjalan ya, di pasar tradisional ini sebuah tantangan tersendiri. Sementara untuk progres di retail, ini kami sudah melakukan sebuah kesepakatan dengan asosiasi yang terkait dengan retail ini, mereka untuk membuat sebuah komitmen dan membuat sebuah rencana aksi tentang pengurangan plastik ini selama 5 tahun ke depan. Beberapa sudah komit, karena kami sudah melakukan riset, untuk kalau harga 200 itu sepertinya kurang berpengaruh, kami menyodorkan hasil riset kami adalah dari willingness to pay dan ability to pay, itu antara Rp500 sampai Rp1.000. Nah, tetapi
untuk 500 ini baru disepakati oleh beberapa retail yang konsumennya menengah ke atas. Sementara untuk yang retail yang lokasi maupun segmennya melayani menengah ke bawah, mereka masih menerapkan di angka 200 gitu. Secara rutin kami melakukan sebuah pemantauan ya, dan ini alhamdulillah konsisten dilakukan oleh pengusaha retail. Dan untuk mengukurnya ini memang belum terlalu signifikan ya adanya pengurangan, karena mungkin masih nganggap belum terlalu ngaruh gitu ya kalau harganya hanya 500 ataupun 200, tetapi ada pengurangan gitu. Nah, saya juga kebetulan ada Pak Nofrizal juga di sini. Apa yang kami lakukan ini terkait dengan bagaimana mengintegrasikan kebijakan pengurangan penggunaan plastik ini dengan kebijakan pemerintah Kota Bandung. Kami kan sudah memiliki Perda baru terkait pengelolaan sampah, yaitu Perda 9 tahun 2018, di mana betul-betul ada perubahan signifikan dari paradigma kumpul angkut buang menjadi kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Dalam itu kurangi ini betul-betul mungkin sayangnya waktu itu Pak Kementerian LHK Pak Nofrizal tidak hadir ketika kami melakukan sebuah festival Kang Pisman. Ini sudah menjadi sebuah gerakan yang sangat masif di Kota Bandung ini, dan pada saat ini secara implementasinya ini dilakukan oleh seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Kami sudah memiliki 146 kawasan bebas sampah, dan secara bertahap pengelolaan sampah yang di hulu ini sudah mulai dilakukan pada skala TPS. Dan dari hitungan kami ini dari setahun kemarin ini per hari kami sudah bisa mengolah kurang lebih 90 ton sampah tidak di ujung gitu, tapi di pusat-pusat daur ulang. Dan mudah-mudahan dengan adanya akan ada hibah kepada pemerintah Kota Bandung juga, dalam waktu dekat ini juga akan dibangun beberapa pusat olah organik, dan kami mentargetkan walaupun di dalam Jakstrada adalah dalam 5 tahun ini 30%, tetapi Wali Kota Bandung dan kami semua masyarakat Kota Bandung dan kelurahan kecamatan kelurahan ini sudah memiliki target yang cukup mungkin dianggap ambisius, adalah 50% di akhir tahun 2024 ya. Mulai tahun ini diwajibkan sekarang ini sudah ada 146 kawasan bebas sampah tapi dia berbasis RW. Nah, sekarang ini tahun ini adalah 2 kami uji cobakan betul-betul dia itu skalanya kelurahan. Jadi ada kelembagaan pengelolaan sampah yang kita uji cobakan pada skala kelurahan yang betul-betul menerapkan tadi tidak lagi kumpul angkut buang tetapi Kang Pisman, dan hanya betul-betul yang residu yang dibuang ke TPS kemudian ke TPA. Kami perlu laporkan juga bahwa kami memiliki 467 bank sampah yang aktif tersebar di seluruh Kota Bandung, dan untuk yang tahun ini sebagai informasi juga bahwa kami memiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung juga menanggung beban untuk penyapuan jalan gitu. Penyapuan jalan karena selama ini kan pengelolaan sampah ini dikelola perusahaan daerah. Mulai tahun ini secara bertahap dan tahun depan ini akan dikelola oleh dinas. Tahun ini ada penyapuan jalan bulan Oktober ini sudah ke kami ya. Dan di satu sisi juga tahun depan adalah kami mengelola sampah. Oleh karena itu di dalam KBS-KBS yang kami dorong yang akan ada insya Allah di semua kelurahan sebanyak 151 kelurahan di Kota Bandung, ini diwajibkan ada 1 KBS, dan kami sudah mengintegrasikan
pengurangan kantong plastik ini di KBS ini, terutama pengukurannya. Karena selama ini pun mereka sudah melakukan, tetapi ketika kami ingin mengetahui tentang bagaimana khusus untuk pengurangan kantong plastiknya, ini karena belum ada pengukurannya, gitu. Sehingga di KBS ini kami sudah mentargetkan adanya pengurangan kantong plastik ini sebesar 25%. Dan untuk di pasar, ini untuk tahun ini kami tetapkan dulu 2 pasar ini dengan strategi yang bottom up gitu. Ini mau bagaimana gitu. Jadi kami kadang-kadang juga perlu masukan dari yang akan melaksanakan di pasar itu, pengelola pasar kami libatkan, aparat kewilayahan kami libatkan, sehingga mudah-mudahan lebih efektif. Dan kami juga berkolaborasi dengan berbagai dengan perguruan tinggi dan beberapa komunitas untuk melakukan pendampingan dan bagaimana cara kami melakukan monitoring terhadap implementasi dari kebijakan-kebijakan itu. Saya rasa mungkin itu dulu ya, karena dalam waktu 10 menit agak sulit saya kalau bicaranya slide per slide, jadi saya indikan saja secara overview aja, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang dalam diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Saya lanjutkan ke Ibu Rahmawati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahyang. Salam hormat kepada Pak Nov. Kalau kita ngomong soal plastik atau sampah di Jakarta, tentu lebih besar dari pemerintah daerah yang tadi sudah bicara, baik Kota Bandung maupun Banjarmasin. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, kalau kita ngomong soal sampah tadi, sebenarnya komposisi sampah di Jakarta seperti apa, dan ini ada komposisi sampah di Jakarta mulai dari sumber, kemudian kita juga pernah melakukan di TPS dan TPA, ya. Jadi memang kalau kita lihat, plastik adalah jenis sampah yang terbesar nomor 2 setelah organik. Sehingga dari berbagai sumber, ya, di sumber maupun di TPS sampai dengan TPA malah jauh lebih tinggi, plastik lebih banyak. Ini satu hal yang memang concern Jakarta untuk bisa kita kendalikan, bisa kita kurangi maupun kita batasi gitu. Lanjut. Nah, selain di sumber TPS dan TPA, ternyata di komposisinya yang di laut. Kalau tadi Pak Nov dan teman-teman DLH lain bicara soal pengurangan, tentu jumlah sampah kita di tiap tahun nggak pernah turun, selalu naik, ya. Di tahun ini saja kita sudah mulai bergerak ke hampir 8.000, kemarin 7.800 di tahun 2019, yang sekarang tentu naik. Dan target kita tiap tahun dari pemerintah pusat, dari Pak Nov, ya Pak Nov, itu juga makin naik. Dan itu kondisi yang juga kita alami, yang harus kita target itu harus kita capai, dan kita harus punya program, dan ini perlu dukungan dari teman-teman, bukan hanya dari kita pemerintah, semua warga, kemudian NGO dan lainnya juga ikut diminta untuk turun serta untuk mengurangi sampah yang ada di darat maupun di laut ini. Lanjut.
Lanjut, Mas. Next, ya. Nah, kalau kita ngomong soal kebijakan, Jakarta saat ini ada 2 kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur terkait dengan pembatasan sampah plastik. Yang pertama adalah Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat, di mana ini akan mulai berlaku nanti di 1 Juli 2020. Kemudian ada juga Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 tentang pemilahan dan pengurangan sampah di kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini memang yang Insgub Nomor 107 ini lebih kepada kami di kantor pemerintah itu juga diminta dan diwajibkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Lanjut. Nah, kalau kita ngomong tadi soal Pergub 142 tahun 2019, sebenarnya dasarnya apa? Dasarnya itu Perda 3 tahun 2013. Ada 2 pasal di sana, ada pasal 19 dan pasal 21, di mana dua-duanya ini pasal yang berbicara terkait dengan pembatasan kantong pembatasan untuk tidak menimbulkan sampah. Kemudian dengan cara yang kedua itu adalah di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat atau pasar tradisional. Lanjut. Ini kenapa kita perlu mengurangi kantong belanja plastik? Kita pada tahun 2018 kita sudah melakukan survei ya kepada warga di Jakarta, rumah tinggal di Jakarta, bahwa 84%-nya setuju adanya peraturan mengurangi kantong belanja plastik. Jadi kita dalam melakukan kebijakan kita membuat dulu dan melakukan survei terhadap masyarakat, dan juga kita juga melakukan survei seberapa banyak jumlah penggunaan kantong belanja plastik pada 3 target tadi ya, dan itu luar biasa besarnya gitu. Lanjut Mas. Ini tadi Pak Nov sudah bilang ya. Kemudian ini terkait dengan pergubnya. Sebenarnya pergub itu 142 itu ada 8 bab ya. Di sana ada kewajiban, di sana ada pembinaan pengawasan, kemudian ada juga insentif ya, fiskal, kemudian ada sanksi tentunya. Lanjut. Next. Nah, di pergub itu apa sih yang dimaksud dengan kantong belanja ramah lingkungan itu ada di pasal 1, di mana intinya adalah dapat digunakan ulang yang terbuat dari kertas, kain, kemudian bahan daur ulang, dan juga dari tanaman ya. Kemudian untuk kantong belanja plastik sekali pakai itu tidak diperbolehkan. Sementara yang masih diperbolehkan adalah kantong kemasan plastik untuk makanan ya. Makanan kita di dalam pergub ini masih diperbolehkan. Lanjut. Nah, di dalam peraturan tersebut tadi ini secara resume bahwa kewajiban dari pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang pertama adalah tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai. Kemudian yang kedua melakukan sosialisasi ya, sosialisasi kepada konsumen. Yang ketiga melakukan pembinaan, dan yang keempat melakukan pengawasan terhadap di areanya terhadap penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Kemudian ini tadi objeknya ya, jadi
yang diwajibkan itu ada tas guna ulangnya, kemudian yang tidak diperbolehkan itu kresek ya. Yang ketiga yang masih diperbolehkan adalah untuk makanan, sayuran, buah-buahan dan juga ikan itu masih diperbolehkan kantong kemasan plastik ya. Lanjut. Ini tadi saya sudah sampaikan ya, kewajiban pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar, yang pasti yang pertama itu memberlakukan ya, nanti mulai 1 Juli memberlakukan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Yang kedua adalah melakukan pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai, melakukan sosialisasi, kemudian sosialisasi edukasi, pengawasan, dan juga termasuk pemberian teguran kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan dari Halo Bu Rahma, sepertinya sinyalnya ada sedikit gangguan. Ya, silakan lanjutkan Bu. Ya, next Mas. Ini untuk kewajiban pelaku usaha pelaku usahanya ya di dalam pusat perbelanjaan itu sama juga ya, tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, kemudian menyediakannya secara tidak gratis, menerapkan prosedur sosialisasi dan juga sosialisasi pemakaian kantong belanjanya itu sendiri, dan juga melakukan prosedur sosialisasi untuk dampak negatif terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Lanjut. Nah, hak masyarakat juga ada di dalam pergub itu. Yang pertama mendapatkan wadah berupa kantong ramah lingkungan yang mudah ya. Jadi jangan harus cari-cari ya. Mereka dengan mudah tersedia kantong belanja ramah lingkungan itu. Kemudian juga masyarakat berhak untuk membawa sendiri dan menolak kalau dikasih kantong belanja plastik. Yang ketiga, memperoleh informasi dari pelaku usaha tentang jenis bahan kantong belanjanya itu. Lanjut. Di dalam pergub itu juga ada sanksi ya, ada sanksi yang penanggung jawab atau owner dari pusat perbelanjaan, kemudian Ya, sepertinya ada gangguan jaringan lagi dari Bu Rahma. dan uang paksa dari maju lanjut ke ya, lanjut saja langsung ke slide 21 mungkin ya. Ya. Jadi sebenarnya aturan ini kita berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan oleh Kompas pada Februari tahun ini, peraturan kita itu ditanggapi apresiasi oleh warga Jakarta, dan di sana berdasarkan jejak pendapat itu diketahui bahwa ternyata masyarakat tuh sudah menggunakan lebih dari 50% itu sudah menggunakan kantong belanja sendiri. Kemudian intinya mereka juga sudah tahu sejak bulan Februari itu bahwa akan ada peraturan ini yang akan diberlakukan pada bulan Juli 2020. Kemudian kami berharap bahwa aturan ini bukan hanya aturan dari pemerintah, tapi memang kita menuntut dukungan dari masyarakat, kesadaran warga untuk membawa kantong belanja sendiri, karena memang inti dari pergub ini ada perubahan perilaku. Tadi pertama adalah
pembatasan. Nah, ini adalah salah satu yang kita menginginkan perubahan perilaku untuk membawa kantong belanja sendiri. Nah, tadi tentang aturan. Kemudian ketika kita bicara soal program, sebenarnya Jakarta sudah juga memiliki beberapa program terkait dengan pengurangan sampah plastik ini. Yang pertama adalah kita punya program tahun kemarin adalah Jakarta Less Waste Initiative untuk kegiatan usaha. Jadi kami juga menginginkan teman-teman dari usaha itu mulai membatasi penggunaan plastik sekali pakai, mengurangi sampah yang dihasilkan gitu dari kegiatan usaha. Kemudian kita juga ada pasar bebas plastik ya, masalah yang atas dukungannya GDKP kita lakukan di Pasar Tebet ya di tahun ini. Kemudian terkait dengan program pembatasan plastik juga Pak Bu pernah mengeluarkan surat edaran gubernur untuk pada Idul Adha tahun kemarin untuk menggunakan wadah yang ramah lingkungan. Jadi itu beberapa program yang kita lakukan untuk mendukung pengurangan sampah plastik sebagai salah satu cara capai target pengurangan sampah secara keseluruhan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mas Rahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya langsung ke sesi diskusi saja. Di sini sudah ada banyak pertanyaan dari YouTube dan juga dari Zoom. Saya akan pilih masing-masing satu pertanyaan saja, dari satu dari YouTube, satu dari Zoom. Dari YouTube saya sepertinya akan berikan pertanyaan ini kepada Pak Nofrizal. Jadi ada yang bertanya begini Pak, dari Mbak Puspa. Jika banyak orang yang mengurangi penggunaan plastik, jika ada banyak orang yang mengurangi penggunaan kantong plastik, bagaimana nasib pekerja di pabrik yang memproduksi itu semua? Apakah mereka harus menjadi pengangguran? Mungkin Bapak Nofrizal ada tanggapan singkat mengenai pertanyaan ini, silakan Pak. Terima kasih Mas Rahyang. Ya, bagaimanapun ini kan semua memang perlu shifting ya. Jadi artinya memang ada perubahan-perubahan. Bagaimanapun juga kan tidak semua tadi saya sampaikan gebiah uyah semua plastik itu akan hilang, nggak begitu. Jadi memang yang kita dorong adalah single use sebenarnya, single use plastic bag, single use plastic straw, cutlery, dan polistiren atau styrofoam. Yang lainnya kita dorong sebenarnya tetap berproduksi dan kalau bisa juga dengan bahan yang lebih ramah lingkungan lagi sehingga mudah didaur ulang. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa memang ini akan menemukan titik keseimbangannya nanti begitu loh ya. Apalagi kalau memang itu sudah terjadi perubahan-perubahan perilaku dengan sendirinya, itu berasal dari demand dari masyarakat, dari perubahan perilaku. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan sebenarnya nanti begitu loh. Saya pikir itu Mas Rahyang ya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan terakhir, dan saya akan berikan ini kepada perwakilan dari pemerintah daerah, karena pertanyaannya kontekstual nih dengan kondisi saat ini. Jadi pertanyaannya adalah, kondisi saat ini penggunaan plastik cenderung meningkat, banyak masyarakat yang menggunakan sarung tangan plastik, masker sekali pakai, dan APD para medis lainnya yang sulit terurai karena berbahan plastik atau memiliki kandungan plastik. Bagaimana pemerintah menangani kondisi seperti ini? Mungkin dari Ibu Rahma dulu, tanggapan singkatnya Bu, di DKI Jakarta seperti apa? Terkait dengan pemakaian kantong plastik ataupun yang terkait dari rumah tangga, kami punya kegiatan ataupun program memang mengendalikan. Jadi kami punya TPS-TPS yang bisa dilakukan untuk penampungan sampah B3-nya terkait tadi masker, kemudian sarung tangan. Itu kami punya. Jadi memang kami sudah collecting sejak COVID ini mulai diberlakukan ya, atau mulai terkena di Jakarta, kami sudah mempersiapkan itu. Jadi petugas-petugas kami pun sudah dilengkapi untuk menyiapkan itu, untuk menyiapkan penampungan, dan juga kami punya pihak swasta ataupun pihak yang
yang berizin untuk mengolah dari sampah tadi, gitu Mas. Intinya bahwa kami memang sudah mempersiapkan itu sejak sejak tahun kemarin. Bukan berarti untuk COVID ini, tapi secara keseluruhan untuk limbah B3 dari rumah tangga, termasuk juga limbah maksudnya sampah yang dari rumah tangga termasuk B3-nya itu kita sudah mulai melakukan pengendalian dan juga memang kita sudah ada APBD-nya sendiri untuk itu. Gitu Mas. Oke, terima kasih Bu Rahma. Ibu Kamalia, mungkin bisa cerita di Bandung secara singkat kira-kira apa yang dilakukan ketika sampah di masa COVID ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan mungkin banyaknya limbah infeksius lah gitu ya, karena kan banyak juga bekas masker, kemudian ada sarung tangan. Kami membagi dua gitu ya, ini tuh sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan ini sudah dalam proses diimplementasikan. Jadi ada dua yang ngurus, yang dari yang dia tidak bukan ODP, bukan PDP gitu ya, yang karena kan the COVID ini kan ada ODP, ada PDP, dan memang dia udah itu kalau yang udah di rumah sakit itu udah seperti biasa lah gitu ya, mereka akan punya TPS B3, kemudian diangkut oleh yang bersertifikat. Nah ini yang kemarin menjadi masalah itu yang ketika dia ODP dan ataupun PDP dia mengisolasi diri di rumah. Nah untuk pengamanan kami ini sudah mengajukan ke gugus tugas COVID, ya kebetulan saya juga masuk di situ untuk melakukan treatment yang untuk rumah tangga ini. Di TPS ini kami beri untuk yang petugasnya kami berikan APD ya, kemudian juga diberikan satu trash bag yang khusus untuk limbah masker. Nanti kemudian setelah itu diangkut sebagaimana biasa yang memang khusus pengolahan limbah B3. Nah, untuk yang di tempat-tempat umum kami sudah mengusulkan dan ini sudah di-approve. Di seluruh kelurahan ini akan ada drop box khusus untuk limbah masker. Ya, mungkin itu seperti itu, dan ini sudah di-approve untuk segera diimplementasikan dalam waktu dekat. Untuk APD bagi pengolah sampah di tiap kelurahan ini sudah dilaksanakan, begitu juga trash bag. Tetapi yang untuk drop box di area publik ini sedang dalam proses pengadaan. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih Ibu. Ibu Dwi Nanik masih ada di sini nggak ya? Untuk memberikan responsnya juga. Udah buka puasa kayaknya. Ya. Udah buka puasa ya. Oh ya, ada Bapak masih ya. Ya. Gimana Pak? Ya, tadi ada pertanyaan Mas? mengenai Ya, sampah selama masa pandemik ini kan banyak sampah plastik yang meningkat. Kira-kira di Banjarmasin pengelolaannya seperti apa, Bu? Kalau kita di Kota Banjarmasin ini sampahnya memang untuk saat pandemik ini memang lebih banyak dari biasanya karena berpas-pasan dengan Ramadan. Dan kita meningkat sampahnya di Kota Banjarmasin sekitar 20 ton per hari peningkatan sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Dan untuk sampah B3-nya itu di sini juga hadir teman saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Pak Wahyu, yang menangani sampah B3. Nanti mungkin Pak Wahyu bisa ikut menyampaikan secara detailnya. Tetapi kami memang sudah membagi drobok yang khusus yang LB3, dan kami juga sudah menghitung kira-kira limbah B3 yang dihasilkan selama pandemik ini itu kurang lebih di angka kurang lebih di angka 17,6 ton untuk bulan Maret. 17,6 ton untuk bulan Maret itu sampah yang dari limbah jenis dari jenis limbah B3 yang infeksius umum, dan ada untuk yang khusus COVID-nya itu sekitar 3,9 ton untuk bulan Maret ini. Dan ini sudah dilakukan pemisahan yang langsung di beberapa ada di 14 rumah sakit yang kami siapkan droboknya, dan sudah
alhamdulillah sudah bisa diatasi dengan baik. Oke, terima kasih Ibu. Nanti Pak Wahyu mungkin bisa ditulis di bagian chat saja supaya semuanya juga bisa membaca. Terakhir sebelum saya alihkan lagi ke tim At Amerika, saya mau mempersilahkan Tiza Mafira untuk menanggapi diskusi sore hari ini terkait apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kepada Tiza, saya persilakan. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Nofri, kepada Bu Kamalia, Bu Dwi, Bu Rahma yang sudah memberi materi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut webinar hari ini, sudah nonton filmnya, terima kasih banyak. Ya, sepertinya Tiza juga ada gangguan. Banyak sekali yang tadinya tidak diketahui dari film tersebut, setelah nonton film tersebut mengetahuinya gitu, dan banyak yang bilang bahwa ini eye opening, mencengangkan. Ada juga yang bilang depresi. Oke, ini sedih banget, ini horor banget film ini gitu. Ada yang bilang seperti itu. Sehingga tadi saya tergelitik juga ketika Pak Nofri bilang, saya lagi nunggu nih solusinya. Selama nonton film ini saya nunggu solusinya gitu, karena banyak juga yang merasa baru tahu masalahnya sebesar ini dan sesistematis ini. Waduh, saya bisa apa ya kalau masalahnya sebesar ini gitu. Jadi penting sekali kita ada diskusi setelah film ini, seperti diskusi yang ada hari ini, yang ternyata ya, sepertinya terputus koneksi dengan Mbak Tiza. Halo Tiza, apakah masih ada di sana? Kalau dari sisi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dan juga teman-teman kita yang tergabung di dalam Aliansi Zero Waste Indonesia, dan juga dengan gerakan Break Free from Plastic yang banyak yang ditampilkan di film itu juga, sebenarnya kita memiliki visi yang sama, yang sebenarnya film itu juga menampilkan visi tersebut gitu. Visinya adalah visi circular economy sebenarnya. Kalau tadi kita lihat ada bagan-bagan yang tadinya garisnya linear, dari mulai pabrik minyak bumi sampai ke penyulingan plastik, sampai ke pembuatan plastik sekali pakai, kemasan sampai akhirnya dibuang, itu satu garis yang lurus. Tapi ketika ini dihilangkan, sumber ekstraktifnya dihilangkan, fosil fuel minyak bumi dihilangkan, virgin plastik dihilangkan, kita bisa membuat suatu ekonomi yang sirkuler ketika kita selalu menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Dan industri daur ulang pun akan tumbuh pesat, karena sudah pasti ada demand untuk barang-barang yang didaur ulang. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang adalah sulit bagi industri daur ulang untuk berkembang. Jadi sebenarnya kita sangat prihatin gitu. Industri daur ulang ada industri yang sangat penting bagi circular economy, tetapi mereka sangat-sangat sulit gitu ya untuk bertahan dan maju, karena sulit untuk melakukan kompetisi dengan virgin plastics, dengan industri yang menghasilkan plastik-plastik dari fossil fuel murni gitu, dari bahan baku yang baru gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya kita rangkum gitu sebagai solusi yang bisa mewujudkan visi circular economy itu. Yang pertama adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang membuat kemasan yang kita lihat setiap hari, kemasan makanan, minuman, itu harus merancang ulang kemasannya supaya lebih mudah untuk didaur ulang. Jangan campur ini, campur itu, kertas campur plastik, atau plastik PP campur PET, campur PS, gitu, yang membuat itu susah untuk dipisah-pisah dan didaur ulang. Yang tadi kita lihat di film itu, curhatannya seorang pendaur ulang yang mengatakan, ini gimana cara mendaur ulang barang kayak begini, ini kan susah banget gitu. Nah, itu harusnya dirancang ulang supaya lebih mudah untuk didaur ulang.
ketika merancang ulang itu pun kita akan melihat bahwa ada beberapa jenis plastik sekali pakai yang memang harus dihilangkan, harus di phase out, harus dilarang gitu. Yang selama ini kita udah tahu susah didaur ulang, kantong kresek, sedotan, kita harap juga sachet juga akan di phase out, polystyrene udah mulai di phase out juga, terutama di Bali yang sudah mengaturnya. Hal-hal seperti itu memang ketika ada redesign banyak sekali kemasan-kemasan, hal-hal seperti itu akan tidak ada tempatnya lagi di dalam circular economy. Tapi kemudian kalau kita udah redesign, kita juga harus meminta ada recycled content di dalam kemasan-kemasan tersebut. Harus ada kewajiban bagi desainer atau produsen kemasan untuk memasukkan recycle content dalam kemasan mereka. Kalau enggak, ya si pendaur ulang itu setelah mendaur ulang, mau dijual kemana barang daur ulangnya gitu. Selama ini mereka nggak bisa ngejual karena nggak bisa compete dengan harga virgin plastik yang sangat-sangat murah. Apalagi sekarang ya, minyak bumi jatuh banget harganya. Jadi harus ada mandatory recycled content, atau ya udah kita balik lagi ke zaman ketika kita melakukan reuse, refill, kita pakai rantangan kemana-mana, terus udah gitu dan kita menghidupkan kembali kearifan lokal. Ini masih nyala nggak sih? Kita menghidupkan kembali. Ya. Kita menghidupkan kembali kearifan lokal seperti tas purun, dan juga di Indonesia itu tidak hanya ada tas purun saja yang memang khasnya Kalimantan, tapi juga ada tas noken yang khasnya Papua, ada tas kambuik khasnya Padang, ada macam-macam kearifan lokal yang bisa kita hidupkan kembali. Kebetulan GIDKP juga sering bekerja sama dengan UKM yang memproduksi tas anyaman, tas kearifan lokal yang terbuat dari bahan yang alami, bisa biodegradable, bisa juga digunakan ulang kembali, dan itu kebetulan memang adalah hal yang cukup dekat dengan kebiasaan dan kebudayaan orang Indonesia, sehingga mudah bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkannya kembali gitu. Mungkin nanti Rahyang akan bisa cerita sedikit tentang kerjasama GIDKP dengan Duanyam ya, yang saat ini sedang berlangsung. Yang kebetulan mengangkat tas purun. Jadi pas banget hari ini ada Bu Dwi untuk mengangkat tas purun. Jadi kesimpulannya adalah kalau tadi Pak Nofri punya 3 mazhab, ada mazhab less waste, ada mazhab circular economy, dan mazhab waste to energy. Menurut saya mazhab yang less waste dan circular economy itu adalah satu mazhab. Circular economy itu tidak bisa dicapai apabila kita tidak mengurangi beberapa plastik-plastik jenis tertentu, dan kita meredesign secara radikal plastik-plastik lainnya, sehingga semua jenis plastik yang beredar itu memiliki kegunaan yang tinggi dan nilai tinggi untuk didaur ulang. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Tiza. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah selesai, sebentar lagi akan buka puasa. Pertanyaan yang belum sempat dijawab akan kita coba sampaikan lewat media sosial. Lalu teman-teman yang mengikuti nonton film tadi dan juga diskusi bisa dicek di Instagramnya @iddkp dan juga Duanyam, karena kami ada social media competition yang akan memberikan secara gratis tas purun bagi postingan yang menarik. Diskusinya akan kita lanjutkan di tanggal 15 Mei karena akan ada virtual screening dan webinar selanjutnya yang akan membahas topik mengenai plastic free campus. Terakhir, terima kasih, dan saya akan kembalikan lagi kepada Mbak Jasmine. Silakan Mbak Jasmine. Oke, terima kasih para pembicara hari ini untuk ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih juga Mas Rahyang sudah moderator acara kita pada sore hari ini. Nah, teman-teman, tadi di awal acara, tadi aku tanya, true or false, the Professional Association of Diving Instructors, atau PADI, is making face masks from recycled plastic. Dan jawabannya adalah true. This scuba group is turning plastic that once polluted the ocean into face masks to help people protect themselves. Jadi pemenangnya adalah Azira Zalma Aleda Majid. Selamat ya Azira untuk memenangkan kuis kita pada sore hari ini.
Nah, teman-teman, terima kasih semuanya sudah mengikuti acara kita. Don't forget to tune in next time and catch a chance to get a shout out from us. Lain kali partisipasi dalam kuis kita juga ya. Dan teman-teman, mungkin ada yang penasaran gimana sih caranya untuk membuat acara Diet Amerika. Caranya gampang banget. Teman-teman bisa langsung aja ke website kita di www.atamerika.org.id, create a program, dan klik collaborate with us. Nanti semua proposal teman-teman akan direview dan mungkin teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk bikin acara di sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel kita dan follow kita di social media kita juga di @amerika di Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Oke teman-teman, mungkin sekarang saatnya kita pamit dulu. Bagi teman-teman yang ingin berbuka puasa, boleh silakan teman-teman persiapannya. Hope to see you all again at the next At America TV event. Bye-bye everybody.